Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya nih? Alhamdulillah tetap sehat dan terus semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA di dalam buku tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, menurut kalian, apa sih itu makhluk hidup? Ya, ciptaan Allah, makhluk yang bisa bergerak, makhluk yang bisa bernapas. Nah, itu adalah ciri-ciri yang ada di dalam makhluk hidup. Tapi, bukan hanya itu saja ya nak, melainkan banyak ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau menjelaskan apa sih tujuan kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ini? Nah, tujuannya kita bisa mengetahui apa saja sih ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Bukan hanya bernapas saja, bukan hanya bergerak saja, tapi banyak yang lainnya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Bagus, hadir semua ya. Nah, baiklah anak-anak, materi kita yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu pengertian ciri-ciri makhluk hidup? Belum ada yang tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, jadi itu tadi pengertian dari makhluk hidup. Nah, anak-anak, tahukah kalian mengapa batu, angin, tanah, ataupun benda-benda yang biasa kita temukan di ruang kelas tidak termasuk sebagai makhluk hidup? Ya, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air, tanah, dan benda-benda tersebut tidak memiliki ciri-ciri yang seperti makhluk hidup, layaknya manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-cirinya yaitu ada 6. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mengalami perubahan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan minum dan makan. Dan yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Ya, yang pertama tadi yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif, yaitu perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya yaitu berlari dan berjalan. Selanjutnya yaitu bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya yaitu jalan di tempat dan lain-lain. Nah, anak-anak, selanjutnya contoh cara bergerak. Yang pertama, manusia. Manusia itu bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Dan yang kedua, cicak. Cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding dengan menggunakan kaki juga. Dan ikan bergerak di air dengan cara berenang menggunakan sirip. Dan burung bergerak dengan cara terbang udara dengan menggunakan sayap. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu dengan cara bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya yaitu alat pernapasan makhluk hidup. Manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Ikan itu bernapas menggunakan insang.
kecebong bernapas itu menggunakan insang, sedangkan katak dewasa itu bernapas menggunakan paru-paru. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu mengalami pertumbuhan? Belum tahu ya? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Nah, oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara yang baik menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu contoh pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan manusia dari bayi, terus ke balita, terus naik lagi menjadi anak-anak, terus menjadi remaja, dewasa, dan terakhir orang tua. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak yaitu melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak bisa melalui dua cara, yaitu dengan cara beranak atau melahirkan dan cara bertelur. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka itu akan mempengaruhi kesehatan pertumbuhan tubuh kita. Nah, contoh makanan makhluk hidup. Manusia memakan nasi dan lauk pauk untuk mendapatkan energi untuk tubuhnya. Sapi memakan rumput untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya, dan kelinci memakan rumput atau kangkung untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Tuhan mendapatkan energi dan air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan artinya setiap makhluk hidup menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan menghindari sesuatu yang mengganggu kita atau yang bisa disebut dengan iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pupil mata manusia akan mengecil, dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan kita pada hari ini yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, kita semua adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu bersyukur atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Allah, sudah seharusnya kita saling menjaga satu sama lain, seperti halnya menjaga tubuh kita dengan berolahraga, merawat tanaman agar udara semakin sejuk, dan tidak melakukan pemburuan hewan secara liar. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.